Kabupaten ragam julukan. Keselarasan panorama dan kekayaan alam. Ekspresi masa lampau. Mengangkat canting, menemukan titik hening. Melukiskan sebuah citra muasal. Kekayaan wastra budaya Indonesia kembali bersuara di tanah kelahirannya. Kabupaten kecil di Jawa Tengah syarat akan budaya dan sejarah. Peran Wali Songo dalam berdakwah tak lekang dari citra Kudus sebagai kota santri. Lihatlah Masjid Menara Kudus serupa bangunan candi dan melambangkan akulturasi budaya Jawa, Hindu, dan Islam. Masjid dengan menara tumpukan batu bata setinggi 17 meter menyerupai Kori Agung ini dibangun oleh Sunan Kudus. Kota Kretek, itulah julukan lain dari Kudus. Saat mengunjungi Museum Kretek, saya mendapatkan informasi jika di tahun 1880-an, seorang penduduk Kudus bernama Haji Jamhari merajang cengkeh hingga halus, dicampurkan pada tembakau dan dilinting menggunakan kulit jagung atau klobot. Bunyi yang dihasilkan kretek, kretek, kretek. Tak jauh dari pusat kota Kabupaten Kudus terdapat lokasi wisata hutan pinus di lereng Pegunungan Muria. Ragam kegiatan luar ruang ditawarkan di tempat yang ramah anak ini. Salah satu yang saya coba ialah ATV. Selanjutnya, saya berkeliling ke desa sekitar dengan naik jeep bersama Mas Ato. Titik pemberhentian pertama, saya dikenalkan dengan tanaman endemik Parijoto di Desa Japan. Menurut legenda Sunan Muria, memang dikonsumsi khususnya untuk ibu-ibu hamil, nanti diharapkan putra-putrinya lebih ganteng. Perjalanan pun dilanjutkan. Saya melihat banyak tanaman kopi. Ya kan saya lihat udah nggak ada buahnya semua ya, udah selesai panen. Panen semuanya. Ya. Biasanya nunggu berapa lama lagi sampai panen lagi? Kita berarti nunggu sekitar 10 sampai 11 bulan lagi untuk tahun depan untuk panen kita. Hutan kopi. Lepas itu kita masak kopi di rumah, menjemur, sama roasting gitu, bikin beras kopi, menumbuk lah, istilahnya menumbuk kopi lah. Tanaman kopi ini ditanam di ketinggian sekitar 850 meter di atas permukaan laut. Sehingga karakteristik kopi yang dihasilkan ialah Robusta. Tak hanya kopi saja, hasil alam lainnya ialah jeruk pamelo. Wow, gampang sekali ternyata. Kami pun kembali ke Pijar Park untuk segera mencicipi buah yang telah saya petik. Jadi ini dia buah yang tadi kita petik. Mirip banget kayak jeruk Bali, tapi nggak ada bijinya. Coba ya. Manis. Nggak ada pahitnya, manis, natural, enak banget. Berjalan di pinggir hutan beralaskan kayu dengan pemandangan yang indah, membawa raga terenyuh dengan udara yang sejuk.
Saya pun mencoba penginapan dengan pemandangan langsung ke Pinus Kajar. Penginapannya begitu luas. Pemandangannya langsung ke bukit untuk menikmati keasrian pinus-pinus di lereng gunung. Tepat di depan kamar saya juga menjadi lokasi untuk menikmati sunset sambil menikmati nyimit, cemilan khas Kajar dan es buah. Pemandangan yang memesona menanti terbenamnya sang surya di garis bukit pegunungan Muria untuk menutup hari dengan keheningan. Menikmati kuliner di Kudus, Jawa Tengah, Anda akan sangat jarang menemukan masakan berbahan daging sapi. Di kabupaten ini, hidangan kerap disajikan dengan daging kerbau. Hal tersebut tak lekang dari peninggalan dakwah Sunan Kudus dalam menghargai umat Hindu yang menetap di kabupaten ini pada masa lampau. Ya, saya mau kebunnya satu. Menurut saya, yang menarik dari hidangan soto Kudus ini terdapat irisan bawang putih goreng. Campuran daging soto ini pun ada seledri, kol, dan tauge. Daging kerbaunya tuh empuk, nggak ada perbedaan kalau menurut aku dengan daging sapi. Nah, tapi kuahnya itu manis. Kalau misalnya kurang suka, bisa ditambahin dengan sambal untuk menghilangkan rasa manis. Saya pun melanjutkan perjalanan ke bagian timur Kabupaten Kudus, Pati Ayam. Di sana terdapat wisata rumahan dengan memori masa lalu. Selamat datang Kak. Ini terutama ini rumah sangat jadul banget Kak ya. Dibangun sejak tahun 1945. Berbagai macam tempat untuk spot-spot foto. Juga kakak juga bisa kok pakai baju jadul seperti ini. Boleh, iya, bisa nih bisa, ada. Di belakang sediain semuanya. Saya coba ya Mas? Iya, silakan yuk. Aku ganti baju dulu ya, jangan kemana-mana. Sugeng rawuh wonten griya jadul Pati Ayam. Terdapat satu spot foto yang mencerminkan kegiatan wanita zaman dahulu. Contohnya, membatik, menjahit baju, hingga menyetrika baju dengan setrikaan yang masih menggunakan arang. Tiap bagian rumah lainnya pun saya menemukan radio dan televisi tempo dulu. Tergerus oleh waktu, inilah suasana dapur luar ruang dan kompor dengan kayu bakar. Terdapat peralatan memasak tungku dan pawon dari tanah liat. Di sini mengingatkan saya pada masa kecil, yaitu berada di rumah Mbah. Semuanya dari barang-barang, suasana, jadi bikin kangen masa kecil. Usai merasakan kenangan masa lalu, kami menuju Bendungan Logung untuk wisata speedboat. Bendungan Logung yang dibangun tahun 2018 ini memiliki luas 3 hektar dengan kedalaman 40 hingga 80 meter. Menutup hari di Bendungan Logung sangat sempurna. Airnya begitu bersih, tidak ada sampah, udaranya sejuk, pemandangannya ada bukit, ada gunung. Tadi pun sudah mencoba baju zaman dahulu.
Nah, nanti saya akan mencoba batik khas Kudus. Seperti apa? Tetap di Journey. Tak hanya dikenal sebagai kota kretek dan kota santri, Kudus menyimpan karya dalam goresan liukan canting, membentuk pola hingga menghasilkan warna dalam sehelai kain. Salah satu pembatik yang memiliki harapan akan batik Kudus ialah Bu Umu. Ia mengajarkan generasi penerus bagaimana membuat pola, membatik tulis, hingga batik cap. Saya pun melihat langsung bagaimana anak-anak ini dengan telaten, ulet, dan tekun dalam belajar membatik. Kalau ini motif batik kretek ya. Batik Jadi, kretek. ya, ini menggambarkan tembakau sama cengkeh. Pembatik saya itu kalau nyanting sampai tembus, Mbak. Oh, Tembus sampai belakang. baliknya, betul. Jadi nanti ketika diwarna itu kelihatan bagus semua. Batik cap itu batik yang di capnya itu sudah bergambar. Jadi sudah ada motifnya. Dicetakannya itu ya, sudah Dicetakannya motif. itu, iya. Nah, kalau baju yang saya pakai ini kan batik Kudus juga ya, Bu ya? Iya, betul. Ini Bikinan saya. bikinan Bu Umu ini. Oh, alah. Ini motif apa ini, Bu? Motif dahlia. Oh, ini motif dahlia. Iya. Tapi ini batik tulis atau batik cap Ini nih, Bu? juga batik cap, Mbak. Perjuangan melestarikan batik Bu Umu disambut dan dibina oleh Bakti Budaya Jarum Foundation sejak tahun 2011. Hasilnya, ragam karya Bu Umu ini dilirik desainer kondang Indonesia, Denny Wirawan, untuk dirancang dan dipadu-padankan dalam berbagai kesempatan. Contohnya saja untuk karya koleksi Batik Kudus 2023-2024 yang akan diselenggarakan di Rumah Adat Yasa Amarta. Inilah Yasa Amarta, gambaran rumah adat Kudus yang menorehkan perpaduan budaya Islam, Hindu, Tionghoa, dan Eropa. Rumah adat Kudus umumnya dibuat sekitar 400 tahun yang lalu. Biasa disebut joglo pencu. Terbuat dari kayu jati, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku atau dengan sistem knockdown. Hiasan utama bagian atap berbentuk tembakau yang disebut mahkota pencu. Bagian luar rumah terdapat pintu dorong dengan ukiran pola sampar banyu atau gelombang air. Sedangkan ruang keluarga disebut gedongan yang disangga atau ditopang oleh 4 tiang soko guru. Bagian kamar tidur pemilik biasanya disebut sentong. Saat melihat ke langit-langit, saya menemukan tumpang sari dalam dengan penuh ukiran sebanyak 11 tingkatan. Nah, yang menarik dari rumah adat Kudus yaitu soko gender atau tiang yang ada di depan pintu ini. Jika di sebelah kiri artinya milik perempuan. Jika di sebelah kanan artinya milik laki-laki. Karena di sini di sebelah kiri artinya rumah adat ini yang mempunyai ialah perempuan. Untuk kamar mandi atau kula terletak di bagian belakang rumah dan di dekat sumur. Rumah adat Kudus tertata begitu cantik yang dibalut dalam bahasa Sansekerta, Yasa Amarta. Artinya kemuliaan abadi. Sandhya Kala Semara,
Perayaan Sewindu, kolaborasi desainer Denny Wirawan bersama Bakti Budaya Jarum Foundation menghadirkan koleksi terbaru Batik Kudus. Dan di dalam setiap lembaran kain batik pesisir itu, kita bisa melihat aneka kisah. Tamu undangan yang hadir akan merasakan gaya khas kebaya encim yang dipadu-padankan di dekade 1930-an hingga 1950-an. Fashion show Sandiakala Semara dihadirkan dalam 3 babak. Pertama, ialah Mahajana. Kebaya encim yang dipadankan dengan kain batik kudus tanpa potongan. Nuansa modern, segar, dan kekinian pun terpancar pada koleksi ini. Saya pun menyaksikan bagaimana kenangan di masa lalu tentang kejayaan Batik Kudus. Dari Denny Wirawan. Kali ini tuh warnanya lebih pop up, dimana sebelumnya warna-warna pastel. Semuanya menarik, perpaduan dari motif batik kudus. Nah, yang saya pakai ini pun salah satu karyanya Denny Wirawan juga, tapi beberapa tahun yang lalu terlihat dari motif bunganya. Nah, kali ini saya penasaran seperti apa karya lainnya, jadi saya mau lihat peragaan busana dahulu. Babak kedua bertema Asmara Dana. Cheongsam dengan lekukan yang memesona atau crop top dan gaun panjang atau long dress. Asmaradana terinspirasi dari kebangkitan industri di Tiongkok pada tahun 1920-an. Babak terakhir yakni layar sutra atau Journey to the Past yang terinspirasi dari kejayaan masa lalu Tiongkok. Denny Wirawan menghadirkan koleksi dalam siluet gaun malam, gaun panjang, mantel panjang dengan tambahan akses bordir, payet, dan detail 3 dimensi. Setiap babak kain batik kudus bertabur motif flora dan fauna khas Peranakan, seperti naga, phoenix, burung hong, kupu-kupu, bunga krisan, asteria, lotus, dan peony. Sedangkan warnanya dominan warna pastel serta warna-warna tradisional Tiongkok seperti merah, kuning, dan hijau. Aku kagumnya dengan koleksi Denny kali ini bahwa Denny bisa menggabungkan antara histori atau sejarah dari batik kudus itu sendiri, dan luar biasanya Denny bisa mengejawantahkan histori itu ke dalam bentuk suatu koleksi yang wearable tapi juga glam, tapi juga tidak hilang kekiniannya. Oke, berarti setiap tadi model yang berjalan gitu itu menjadi sebuah cerita dalam satu sosok gitu ya? Betul Minanti, betul banget. Mas Denny, congratulations. Terima kasih. Sandiakala Semara. Ya. Nah, kali ini koleksinya itu bisa diceritakan tidak? Terinspirasi dari mana sampai semua koleksinya wah menakjubkan. Terima kasih. Lebih banyak mengeksplor lagi motif-motif yang
asli, yang otentik, karena memang batik dengan cikal bakal dari batik pesisiran itu, karena terletak di daerah utara, dan batik pesisiran itu mempunyai ciri khas yang sangat khusus gitu ya untuk motif-motifnya, dan itu yang mencoba saya bersama tim saya mengembangkan menjadi motif-motif yang lebih baru. Jadi kalau yang hari ini tadi disaksikan itu adalah sudah konsep yang kesekian kalinya yang kita coba tampilkan yang berbeda dari tema-tema sebelumnya. Bagi Denny, koleksi Sandia Kalasmara tak hanya sekedar busana, namun juga sebuah perjalanan budaya dan kreativitas yang mempertemukan masa lalu dan saat ini dengan harmoni. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.